Jika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggi dan ku agungkan namamu selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Tuhan, kita bertemu lagi. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam sore ini kami boleh bersama-sama, boleh berkumpul di rumah Pak Jumadi. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun cuaca hujan, bahkan hujan, tapi Engkau menyertai kami, Engkau mengirim kami sampai di tempat ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, berkatilah persekutuan kami sore hari ini. Berkatilah setiap hati kami, setiap kami yang hadir. Berkati pula Bapak Ibu Jumadi, keluarga di tempat ini yang menerima kami. Kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan kepada Tuhan untuk persekutuan kami, untuk kami belajar firman Tuhan, dan semua yang sudah kami lakukan. Mohon Allah memberkati kami. Kami menyerahkan waktu kami untuk belajar firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan kasih Allah. Mohon Tuhan Roh Kudus menolong kami masing-masing, yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami pulang dengan sukacita dan membawa firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita melihat sore ini sampai pada kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bacaannya seperti itu, tapi ayatnya nggak panjang banget. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat 1, Bapak Ibu sekalian ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat 20. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20. Judulnya bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan hatimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya.
Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan penyedap. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. dan yang padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Amin. Sekian jauh ya pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita akan belajar bersama-sama. Dan apa yang sudah kita baca tadi begitu hebat, begitu dahsyat, ya luar biasa kalau kita melihat, kalau kita menyelidiki, ya, kalau kita merenungkan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang sudah kita baca tadi itu menceritakan pada waktu itu perjalanan bangsa Israel sudah sampai di perbatasan. Tinggal satu langkah, mereka akan masuk ke negeri Kanaan. Tetapi Musa hanya diizinkan memimpin sampai di situ. Nanti kalau masuk ke Kanaan, pemimpinnya sudah ganti Yosua, ya, ganti Yosua atau Yusak. Nah, Yosua itu yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan untuk perang merebut tanah Kanaan. Nah, pada waktu ini yang kita baca tadi, itu perjalanan bangsa Israel sampai di perbatasan. Dan Musa, waktu itu, karena Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke Kanaan, Musa hanya diizinkan melihat
pada waktu itu Musa berumur 120 tahun. Tetapi Musa masih sehat, matanya belum kabur, dan Musa diizinkan melihat tanah Kanaan dari Gunung Nebo. Ya, diizinkan melihat sekilas saja. Diizinkan oleh Tuhan. Dia lihat itu tanah yang akan diberikan pada umat Israel. Dan Musa matanya belum kabur. Dia bisa melihat seluruh tanah Kanaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sebelum Musa ini menyelesaikan tugasnya, ia memang sampai di situ, tidak sampai mengantar masuk. Nah, pada waktu itu, seperti yang kita baca tadi, Nabi Musa memberikan pesan-pesan atau nasihat. Sangat banyak nasihat, ya. Sebenarnya banyak nasihat itu, kitab Ulangan itu karena diulang ya. Itu nasihat-nasihatnya sangat banyak. Nah, kita sore ini beberapa saja yang dinasihatkan Musa. Dan di sini saya berikan judul memang tidak sesuai dengan yang di renungan ya. Renungan yang setiap hari kita baca itu. Di sini saya berikan judul jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Karena di dalam beberapa ayat yang kita baca tadi itu ada di dalam perikop tadi itu beberapa ayat. Dalam perikop tadi beberapa ayat. Ada ayat 11, ayat 14, 18 sampai 19 itu beberapa ayat. Dan ayat 6 itu mengatakan haruslah engkau berpegang. Nah, berpegang artinya kan tidak melupakan ya. Itu padon katanya. Kalau ayat 11 dikatakan jangan melupakan Tuhan. Kalau ayat 14 jangan melupakan Tuhan, jangan tinggal hati yang kita lihat tadi. Nah, nanti kita melihat beberapa. Oleh karena itu, saya berikan judul jangan melupakan Tuhan. Nah, di sini Musa yang menyampaikan pada umat Israel atau bangsa Israel supaya jangan melupakan Tuhan. Kita boleh melihat yang tertulis di dalam ayat 1 sampai ayat 3 yang sudah kita baca tadi ya. Dikatakan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 itu dikatakan bahwa kita baca ayat 3 dan 4 saja. Waktu itu tidak ada makanan. Orang Israel dibiarkan lapar. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Dan Tuhan mengingatkan ketika di padang gurun tidak ada makanan. Karena padang gurun dalam perjalanan keluar dari mesapannya. Ya, ada perintah Tuhan, ada peraturan, ada ketetapan. Nah, itu semua adalah satu. Yaitu yang kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau zaman Perjanjian Lama ini, ya Alkitab PL kita itu Zabur, ini 5 kitab ini. Itu kitab mereka zaman itu Pentatit ya, 5 kitab. Nah, itu pegang kitab itu. Itu Mazmur belum ada, Mazmur zaman ini Mazmur belum ada. Zabur itu belum ada. Ya. Nah, tapi firman Tuhan cukup. Karena Allah sendiri yang berbicara pada mereka. Nah, pegang perintahku, ya, itu kata Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Tuhan bawa negeri yang baik. Oleh karena itu berpegang pada peraturan Tuhan. Selanjutnya, jangan melupakan Tuhan. Itu ayat 11 ya. Hati-hatilah dikatakan. Ayat 11. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan, kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, dan seterusnya,
Dikatakan supaya jangan engkau tinggi hati. Dikatakan, disampaikan pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan, kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati. Ya, kalau orang tinggi hati itu berarti melupakan Tuhan, ya. Orang tinggi hati, sombong, dia merasa bahwa apa yang mereka miliki, kekayaan, penghasilan, tanaman, semua apapun yang mereka miliki itu perasaan mereka oleh PUBB, gitu ya. Merasa yang melakukan sendiri. Saya ulangi, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi dikatakan jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan. Maka dikatakan jangan melupakan Tuhan. Sekalipun ada berkat banyak, itu semua itu dari Tuhan. Kita berusaha, tapi Tuhan yang memberkati. Jadi bukan oleh kepintaran kita sendiri. Selanjutnya ayat 18. Haruslah engkau ingat. Ya, ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud mengedukan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang seperti sekarang ini. Jadi apapun, ada sambungnya dengan yang atas, yang kita peroleh itu adalah pemberian Tuhan. Dan ayat 19 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku mengingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Wah, ini ya dikatakan seperti itu. Jadi jangan melupakan Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan, kalau kita sudah merasa sombong bahwa apa yang kita peroleh itu milik kita sendiri, kita merasa bahwa kita hebat, lalu kemudian kita mulai perlahan-lahan meninggalkan Tuhan, ya, perlahan-lahan kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak peduli akan persekutuan, tidak peduli akan ibadah kita, perlahan-lahan maka kita akan bisa terjerat dan kita akan bisa meninggalkan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan bahwa kamu pasti binasa. Ya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, pasti binasa. Itu memang benar. Seperti Tuhan Yesus pun mengatakan, setiap orang yang percaya mendapat hidup yang kekal, tapi orang yang tidak percaya itu sudah di bawah hukuman. Sudah di bawah hukuman, artinya dia tidak akan mendapat hidup yang kekal. Dan ketika ini hubungan dan binasa ini, ketika kita sudah meninggal, lalu di sana tidak ada kesempatan. Tuhan, saya juga pernah ke gereja. Atau Tuhan, saya juga kenal orang-orang Kristen itu, semua saya kenal. Tuhan nggak mau seperti itu. Yang Tuhan mau ialah tidak melupakan Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi peraturannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari itu padang gurun, dan kalau padang gurun kan nggak ada pasar, nggak bisa belanja. Mungkin pohon-pohonan pun beda dengan kita. Kalau seperti ini mungkin belakang masih ada tanaman pepaya, daun singkong dan sebagainya. Tapi padang gurun itu tidak ada, itu kosong beneran, tidak ada apa-apa. Dan bangsa Israel itu berjalan mengikuti perintah Tuhan, keluar dari tanah Mesir, dipimpin Tuhan. Nah, Tuhan memberikan mereka makan mana. Selama 40 tahun mereka makan mana. 40 tahun makan mana. Kita kalau jangan tewel atau sayur apa itu 3 hari 4 hari bosan kan.
jangan kuatir, bosen ya. Seperti itu. Tapi ini bayangkan 40 tahun makanannya mana itu kan. Nah itu bayangkan Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Tetapi itu pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan membuat mereka tidak bosan. Mungkin karena tidak ada yang lain, makan itu saja. Atau memang Tuhan memberikan hati supaya nggak bosan. Kalau kita bosan karena ada pasar, bosan sayur ya, yang lainnya ya, ikan-ikan barang itu. Nah, bersyukur kalau kita bisa ganti-ganti ikan, ganti-ganti lauk. Nah ini luar biasa kita lihat. Bangsa Israel makan mana selama 40 tahun. Itu maka dikatakan jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Lalu ayat 4 dikatakan apa? Pakaianmu tidak rusak. Nah bayangkan tuh baju kan di padang gurun nggak ada orang jualan baju. Bajunya sampai 40 tahun ya kuwi ya gantung kepok ya katanya. Ya, tidak rusak. Nah, kita kita tiap hari ganti baju. Nah itu nggak tahu tuh bangsa Israel yang keluar dengan terburu-buru apakah sempat bawa baju atau tidak. Tetapi walaupun membawa baju 40 tahun loh. Bukan kita bepergian 1 minggu aja kok ganti beberapa. Nah ini 40 tahun. Kita bayangkan itu ya. Waktu itu sungguh terjadi. Ini bukan cerita dongeng, bukan. Alkitab ini adalah fakta yang sampai saat ini sedang tetap dicari ya. Ada penemuan-penemuan baru di Laut Mati, di mana itu ya Alkitab, kitab-kitab itu ketemu itu perjanjian lama. Ini sungguh. Jadi kita percaya Tuhan Yesus itu bukan dongeng, bukan tidak ada fakta, sungguh nyata. Nah, dikatakan pakaianmu tidak rusak. Ada lagi kakimu ya, kakimu itu enggak bengkak. Itu bayangkan kaki 40 tahun lah tidak bengkak. Ini padahal naik bis malam enggak jujurnya bengkak. Habis naik kereta api ya, bengkak-bengkak itu kaki. Nah, ini 40 tahun bukan guyonan tapi sungguhan. Karena yang mengatakan adalah Alkitab, firman Tuhan. Nah, dikatakan lagi, kamu jangan melupakan Tuhan. Karena apa? Tuhan membawa mereka ke negeri yang baik. Tadi dikatakan ya dalam ayat Alkitab tadi, Bapak Ibu bisa lihat nanti, dikatakan bahwa penuh limpah. Sampai dikatakan apa? Kamu makan nggak usah berhemat. Ya, kadang makan kan hemat-hemat untuk besok gitu ya, disimpan untuk besok masuk kulkas. Tapi dikatakan kamu makan nggak usah hemat-hemat, makan sepuasmu sampai mabuk ya. Nah, dikatakan Tuhan memberikan rezeki atau berkat begitu limpah di negeri itu, di negeri yang akan mereka masuk. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ayat 7-10 itu ya. Mau membawa ke negeri yang baik, yang limpah susu dan madunya, yang tanamannya sangat subur, tanahnya subur, tanamannya juga sangat baik. Dan itu yang Tuhan rencanakan untuk umatnya. Ya pastinya kita dipanggil juga seperti itu. Dituntun dibawa ke negeri janji, negeri yang kekal. Ya negeri yang kekal, kalau kita, harapan kita negeri yang kekal, yang tidak ada kesusahan. Nah, dikatakan pula bahwa di negeri itu, tadi dikatakan apa? Gunungnya mengandung tembaga. Ya, nah itu kan aset negara gitu ya, seperti kita di Indonesia ini, di Papua itu punya emas ya. Repot itu emas, lalu di daerah mana lagi itu mengandung tembaga, perak, itu di Kalimantan itu batu bara. Nah, jadi Tuhan memberikan tanah yang akan diberikan ini, tanahnya itu penuh dengan aset. Itu yang Tuhan berikan kepada umatnya. Nah, oleh karena itu dikatakan
Berpeganglah kamu. Berpeganglah kamu pada perintah-perintah Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Dan kita ingin menyampaikan sedikit ya. Kadang kita terjebak. Kita terjebak ini mumpung saya ingat tuh. Kita terjebak dengan pertanyaan. Apakah semua agama itu menyelamatkan? Bukan itu. Apakah agama Kristen itu menyelamatkan? Kita terjebak. Pertanyaan ini saya pun pernah ditanyakan, itu saya bingung jawab. Apakah agama Kristen menyelamatkan? Bagaimana jawaban Bapak Ibu? Yesus. Tidak ya, betul itu 100% hebat semuanya. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan Yesus. Walaupun ke gereja sehari 10 kali, kalau nggak percaya Tuhan Yesus ya nggak selamat. Ya. Jadi semua agama itu sama. Itu hati-hati, kita seringkali terjebak di situ. Nah kita kembali. Tuhan yang memanggil kita adalah sama dengan Tuhan yang memimpin bangsa Israel ini. Nasihat Musa juga untuk kita semua. Dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan Yesus, pasti tidak selalu senang ya. Tidak selalu kebutuhannya itu nggak pernah telat. Kalau saya ya, kadang saya nggak punya duit. Ini saya cerita, bukan mau minta uang. Kadang nggak punya uang, tapi itulah perjalanan. Itu perjalanan mengikut Tuhan. Karena Tuhan tidak menjanjikan jalan yang rata, tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Sekalipun kita berjalan penuh liku-liku, tapi jangan melupakan Tuhan. Bersama Tuhan. Kenapa kalau sesuatu yang sulit, pergumulan yang berat, kita berdoa nggak dijawab-jawab umpamanya, ya Tuhan mengizinkan semua itu supaya kita belajar percaya, supaya kita belajar lebih lagi dekat pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi jawaban, mungkin ada yang nggak benar. Saya ini ya, mungkin ada yang nggak benar nih, harus diberesin. Jadi koreksilah dulu. Nah, perjalanan hidup sama seperti bangsa Israel. Penuh tantangan, penuh pemberontakan. Apa kita nggak pernah berontak? Kecewa, nggak terima Tuhan, gitu ya. Bangsa Israel seperti itu. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Tetapi jangan melupakan Tuhan. Karena Allah yang memanggil kita itu tanggung jawab. Seperti Tuhan yang bertanggung jawab menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir sampai 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun dan dihantar sampai kepada negeri perjanjian tadi. Tuhan menghantar sampai mereka masuk. Walaupun ganti pemimpin, tapi janji itu tidak diingkari. Ya, ganti pemimpin, tapi janji Tuhan tidak diingkari. Dan mereka akhirnya masuk, dan kita tahu seperti sekarang ada negeri Israel ya. Walaupun negeri Israel itu, bangsa Israel itu pernah didiasporakan, pernah karena mereka memberontak, karena mereka meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, maka mereka disebarkan di mana-mana di dunia ini. Tetapi Tuhan berjanji memang mereka akan kembali. Dan tahun 1948 mereka merdeka dan mereka menjadi satu bangsa, dan sedikit demi sedikit mereka mengambil kembali tanahnya. Dan pada saat ini kalau Bapak Ibu melihat, bangsa Israel adalah yang paling hebat di antara bangsa-bangsa. Jadi orang-orang penemu-penemu ya, penemu YouTube, penemu Google, penemu itu adalah orang-orang Israel. Walaupun mereka bukan di tanah Israel pada waktu itu, ada di negara lain, Jerman, Amerika, dan pokoknya disebar di seluruh dunia ini. Tapi mereka menemukan
sesuatu yang akhirnya dipakai oleh orang-orang sedunia ini memang lebih hebat dari bangsa lain. Dan itulah janji Tuhan sampai hari ini yang kita bisa lihat. Dan kita ini juga adalah umat pilihan Allah, Israel secara rohani. Tuhan pun akan menepati janji kita. Itu pasti. Itu pasti. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Marilah kita setia kepada Tuhan. Ya, setia dalam persekutuan, setia dalam ibadah kita. Apapun yang terjadi. Jangan melihat orang. Yang penting hati kita melihat Tuhan saja. Jangan melihat orang bagaimana di mana. Lihat Tuhan saja. Hatiku untuk Tuhan. Itu yang utama. Dan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, supaya kita tetap setia, tetap berpegang pada Tuhan, tidak melupakan Tuhan, maka walaupun Bapak Ibu, Bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan anak-anak sekolah minggu atau anak-anak pra-remaja, saya tetap menyampaikan, yaitu setia membaca firman Tuhan dan merenungkan. Setia bersekutu dengan saudara seiman, setia bersekutu dengan Tuhan, dan setia sampai akhir mengikut Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.